waktu diskusi kita panjang, langsung saja saya berikan kepada pemantik kita, yaitu Mas Abror. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya sebelumnya ya, karena koneksinya agak nggak stabil. Jadi mungkin nanti ada beberapa ucapan atau beberapa kalimat yang putus-putus nanti. Nah, yang dulu tentang KHM Semarang. Jadi KHM Semarang itu masih baru ya, masih baru dan hanya beberapa orang, bukan hanya sebenarnya sudah cukup banyak untuk tingkat komite ya. Dari baru itu ada sekitar 21 lah yang gabung di grup. Cuma memang untuk beberapa yang aktif itu hanya beberapa pionirnya terutama. Nah, ini dari korpusnya juga Mas Arief ya. Korpus Kota Semarang Mas Arief juga mem-PJ-kan ke saya terkait diskusi ini. Jadi segala hal yang berkaitan dengan diskusi ini. Dan berkaitan dengan tema makna sungai itu sebenarnya saya ya teman-teman ini taruhkan dengan artian bahwasanya ya sungai itu memiliki makna yang cukup luas gitu loh, nggak cuma sungai secara harfiah saja, sungai yang mengalir di antara pemukiman gitu enggak, tapi ya secara keseluruhan dari mana tempatnya ia mengalir dan dia berujung sampai mana, kan ke laut juga, dan dia mendapatkan endapan dan sebagainya ataupun air-air yang sebagainya itu kan dari mana. Jadi perihal-perihal tentang itu. Intinya adalah tentang air, kalau sebelumnya sudah dibahas tentang hal-hal yang lain. Jadi terkait apa yang ingin saya bawa, Indonesia ya kan, untuk kita ketahui bersama juga bahwasanya penduduk pesisir itu, masyarakat pesisir itu lebih banyak sebenarnya daripada masyarakat yang tidak berada di pesisir, karena Indonesia juga negara kepulauan dan juga Mas David juga kepulauan, jadi banyak masyarakat pesisir. Dan kalau mau melihat peta geografis dari kota Semarang itu juga termasuk daerah kawasan pesisir. Bahkan sebenarnya Semarang itu gimana ya? Semarang itu sebenarnya kotanya sudah berada di bawah laut. Cuma karena aliran air yang masuk ke dalam kota Semarang itu pasti akan dialihkan melalui mesin, melalui pengangkut air, melalui generator yang mengarahkan air itu ke laut. Jadi setiap ada air yang masuk, misal ke Kota Lama gitu, atau misal ke Simpang 5, mungkin teman-teman juga tahu daerah situ, itu nanti akan dialirkan ke laut menggunakan mesin. Ya, meskipun kemarin ada beberapa permasalahan banjir, sedangkan hanya dengan hujan 3 hari Semarang bisa terkena banjir yang segitu besarnya. Curah hujannya juga cukup tinggi waktu itu, kalau nggak salah sekitar hari bulan antara Januari sampai Februari nanti. Nah, terkait dengan
kawasan pesisir itu seperti yang sudah saya katakan tadi, tanah yang ada di Kota Semarang. Ya, kita merambahnya ke Kota Semarang dulu. Tanah yang ada di Kota Semarang itu sebenarnya sudah berada di bawah air, dan termasuk juga Kota Lama. Kota Lama bagian daerah Stasiun Tawang itu juga pasti akan selalu tenggelam. Makanya cukup berbahaya juga ketika ada kendaraan ataupun terutama kereta api berlintas di situ, kadang juga di reschedule lagi. Nah, masalah utama yang ada sebenarnya kan juga terkaitan dengan sampah ya, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Dan selain itu juga beberapa di daerah pesisir Semarang dan sekitarnya seperti Kendal dan Demak itu juga ada kawasan industri juga. Ini sudah dirancangkan oleh pemerintah kisaran tahun mulai tahun 2001. Mohon maaf, Mas Abror, suaranya ke mute. Masyarakat di situ juga sudah bermukim di situ dan menjadi pekerjaan utama mereka sebagai nelayan untuk mencari nafkah di sana. Tapi karena memang untuk sebenarnya sudah direncanakan, oh, oke, ini tak off cam dulu aja. Sudah menyediakan tempat-tempat untuk orang-orang yang bermukim di situ, tapi belum belum siap sehingga ada ketimpangan persiapan dari pemerintah untuk masyarakat di sekitar Tambarjo. Jadi di situ mau dinormalisasi, di Tambarjo mau dinormalisasi, kemudian tempat bermukimnya atau rumah susunnya belum jadi. Jadi kan menjadi pertanyaan juga kepada pemerintah ketika mau ketika mau dialih pemukimannya perlu ada kesiapan terlebih dahulu. Jadi karena di situ waktu itu belum siap dan harus segera digusur untuk dinormalisasi, maka terjadi beberapa kerusuhan di Tambarjo.
Ini juga sudah beberapa diulas, saya juga sudah pernah ke sana, diulas oleh Greenpeace, diulas oleh Watchdog, dan ada buku yang kemarin saya diberikan oleh Mas Abi dari Jogja, malah dari Segoro, buku yang memberikan data dan fakta terkait Tambarjo salah satunya. Sekitar Semarang itu ada juga yang paling parah kena, saya juga sudah pernah ke sana, itu di daerah Sayung, Demak. Itu daerah kawasan industri, jalan satu-satunya untuk menuju Demak antar kota. Di situ rumah malah sudah tenggelam oleh air laut. Jadi sekitar berapa ya? 7 sampai 10 meter ketinggian. Kamera ini dipaten oke. Ya, 7 sampai 10 meter itu data kasih rumah-rumah di situ sudah tenggelam. Jadi di situ juga, di sekitar situ ada tambak. Di sekitar situ ada tambak. Dan ketika masyarakat sekitar ingin mancing atau ingin mencari melaut lah istilahnya, ingin melaut itu istilahnya harus nyebrang. Jadi kalau udah jam 5 ke bawah itu, kalau ada orang yang mau ke sana, mau pulang lah istilahnya, atau mau melaut, itu motornya ditinggalkan di tetangganya, dititipkan ke tetangganya yang tidak tenggelam. Karena benar-benar nggak mungkin untuk motor lewat di sana. Nah, di sekitar Semarang, Demak juga ada proyek besar yang diadakan oleh pemerintah yang sudah direncanakan tadi. Yang pertama sudah berawal dari kawasan industri Kendal, yang kedua ada nanti kawasan industri Demak. Oh iya, di daerah kawasan Demak dan Semarang itu mau dibikin tanggul laut yang menahan laju laut untuk naik ke atas permukaan laut. Nah, tanggul laut itu nanti akan dimanfaatkan, dimaksimalkan, istilahnya seperti itu dari pemerintah, untuk membuat jalan tol. Jadi ya sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Mungkin beberapa orang menganggap ya bersyukurlah adanya tol itu, tapi beberapa yang lain ada yang kurang berkenan. Nah itu kemarin sih, atau tadi tanyai teman saya yang ada di sekitar sana. Kalau ada sawah atau tambak, sawah yang sudah, ini masih isu sih dan belum bisa divalidkan, tapi ya sekedar informasi saja. Kalau ada tambak atau sawah yang sudah tergenang, tertutup oleh air, itu tidak akan dibayarkan oleh pemerintah. Jadi di atas tanah itu dibikin tanggul. Isunya seperti itu. Dan beberapa pemukiman di sekitar Kota Lama, sekitar Demak, itu rumahnya sudah harus ditinggikan. Isi rumahnya akan tergenang oleh air.
Wah, di sini nggak bisa saya tunjukkan ya ininya ya. Bentar. Oh, nggak bisa share screen ternyata. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi di beberapa kawasan itu sudah tidak layak huni. Karena sudah mulai terakhir kalau di Maledere itu sudah terkena abrasi pantai di pesisir Semarang 14. Tiap tahunnya, tiap tahunnya itu selalu menambah sekitar 10 cm ke arah, selalu bertambah terus, bertambah tinggi. Oh, menurutnya garis pantai pada, jadi sekitar 10 cm itu tadi pertambahannya, dan sampai sekarang sudah termasuknya parah. Ini nggak bisa saya share screen, jadi mohon maaf tidak bisa menampilkan visualnya. Nah, sekitar kalau di Semarang itu ada sebenarnya ya, ini kita bicara tentang tata ruang atau tata kelola dari Semarang itu kalau pada zaman Belanda, yang namanya yang namanya sungai itu, atau yang namanya sungai itu pasti memiliki piringan apa ya, iringan, namanya apa sih, tingkat kemiringan yang untuk melajukan dari jalur air dari ke rumah ke sungai. Nah, masalahnya sekarang ketika ketika sungai-sungai itu sudah dijajah oleh pemukiman, jalur, jalur air itu sudah tertutupi oleh pemukiman, oleh beton, oleh aspal, sehingga endapan yang ada di sungai itu jadi lebih tinggi, endapan tanahnya, yang membuat sungai ketika adanya aliran tinggi atau aliran besar atau hujan hujan dengan curah hujan yang tinggi, itu akan menyebabkan sungai itu meluap. Dan tata ruang wilayah itu sudah direncanakan dari sejak zaman Belanda, tapi karena sudah sekarang mega masa, banyak infrastruktur yang sudah lebih banyak lagi dan kepadatan penduduk yang juga lebih tinggi, menyebabkan grand plan dari Belanda itu tidak termaksimalkan dengan baik, terutama untuk jalur-jalur air.
Mungkin sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, dan mohon maaf jika tidak maksimal dalam penyampaiannya. Jadi saya kembalikan lagi ke Mbak Nisfi. Oke, terima kasih Mas Abror atas sedikit tadi penyampaian terkait Semarang ya, keadaan Semarang, yang dimana keadaan Semarang mungkin sampai saat ini ya Mas ya, keadaan itu masih rawan terkait banjir. Ya mungkin dari teman-teman, kawan-kawan di sini barangkali ada sedikit pertanyaan untuk Mas Abror, atau mungkin kita diskusi terkait banjir ataupun terkait bagaimana penanggulangan dari banjir itu sendiri. Monggo. Mas, mau tanya. Mas Abror, Ya, mau tanya Mas. gimana? Kemarin itu banjir terakhir kapan ya Mas di Semarang Mas? Kalau di Semarang itu terakhir bulan Februari. Cuma Bulan beda Februari kronologi, bulan Mbak. 2021 ya Mas ya? Ya, dari satu baru aja. Dan tadi juga kan ada Mas juga tadi menyampaikan terkait masih ada daerah yang sudah tidak layak huni gitu ya Mas ya. Namun di sana keadaan masyarakatnya itu bagaimana Mas? Apakah mereka masih tetap menempati di daerah tersebut, atau mungkin sebenarnya pemerintah itu sudah memberitahu gitu terkait rawannya bencana di situ? Gimana Mas? Atau antisipasi Nah, dari pemerintah gitu Mas di sana? ya ini cukup menarik ya. Jadi beberapa ada masyarakat yang di sana itu masih tetap tinggal dan singgah dengan cara meninggikan apa ya, bagian bawah tanahnya ditinggikan ke atap. Jadi beberapa masyarakat ada yang seperti itu. Ada juga beberapa yang lainnya itu meninggalkan rumahnya ya karena memang sudah tidak bisa dihuni. Ya mau gimana lagi, udah tenggelam. Bahkan beberapa rumah ada yang udah kena yaitu bagian atapnya. Nah, kalau dari pemerintah itu menggunakan mesin pengalir air itu tadi untuk dialirkan ke laut. Sedangkan kalau beberapa saya temui dan mencoba bertanya, pengelolaan air laut itu tidak seperti itu caranya. Jadi bukan dengan dialihkan tapi dengan menambahkan banyaknya jalur laut seperti sungai-sungai kecil atau got-got. Karena itu yang membuat banyaknya volume ya. Volume air-air yang bisa dialihkan atau ditempatkan dalam bentuk pengaliran. Tapi karena dari pemerintah sudah menyediakan sekitar 3 generator air, 3 mesin air untuk mengalihkan air yang ada di daratan ke laut lagi. Nah, untuk kasus yang ada isu yang agak lucu, 2 generator air itu mati sehingga menyebabkan Semarang itu jadi kebanjiran. Kebanjirannya dari daerah Tawang, stasiun Tawang, Kota Lama, kemudian sampai ke Simpang 5 dan
banjirnya sekitar sedengkul lah, setengah meter, sekitar 50 sentian. Nah, kalau dari pemerintah baru sampai situ untuk penanggulangan banjirnya. Dan berkaitan dengan itu juga pemerintah juga sudah sedang merencanakan dan sudah melakukan pengadaan tanggul laut, di mana tanggul itu dimanfaatkan juga sebagai jalan bebas hambatan atau jalan tol. Itu ada di sekitar Semarang sampai Demak. Jadi proyek tol tanggul laut Semarang-Demak untuk menahan abrasi dari laut ke pemukiman, ke arah tanah, untuk menahan laju laut itu tadi. Itu Mbak Nisfi. Berarti tanggul laut itu yang nantinya digunakan untuk tol ya Mas ya? Pembangunan tol. Ya, tol. Ya, Antara mau ada tol baru itu kan. Jadi antara Semarang dan Demak gitu Mas tolnya. Iya, karena kan di kota itu, dan itu pasti dilalui oleh bis, truk, mobil, motor, semua kendaraan itu pasti lewatnya, semua kendaraan itu pasti lewatnya ke satu titik di depan, kecuali lewat. Nah, mungkin alternatif lain biar pemerintah dapat pemasukan juga bisa dimanfaatkan juga, kemudian mengadakan jalan bebas hambatan itu. Dan memang beberapa infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah itu masih ada kontroversial terkait izin AMDAL dan sebagainya, kemudian izin mendirikan bangunan, karena di sekitarnya cukup banyak juga kawasan-kawasan industri, kemudian ada juga kawasan-kawasan nelayan. Nah, itu kan jadi perkara juga, di mana tidak cuma ruang terbuka hijau yang kurang ya, tapi juga tentang analisis dampak lingkungannya yang ada di sekitar tanggul itu juga masih kontroversi. Nah, sebenarnya sudah cukup lumayan itu di daerah banjir kanal timur, banjir kanal barat yang sudah diluaskan dan pasti dikeruk ketika musim penghujan itu mulai ada. Jadi ketika akhir musim kemarau kemudian mau masuk musim penghujan, ada pengerukan tanah di sekitar sungai banjir kanal barat dan banjir kanal timur itu, untuk meminimalisir adanya banjir di sekitar Semarang. Dari tanggapan masyarakat sendiri tuh gimana Mas terkait pembangunan bendungan laut ini untuk pembangunan tol sendiri? Sebenarnya nggak ada pilihan lain juga sih, Mbak. Karena terkait pembangunan itu kan mau antara kebimbangan sih, karena itu juga untuk menahan arus laut ke pemukiman, arus laut ke arah tanah, tapi juga beberapa memberikan dampak-dampak hasil nelayan seperti sekitar tanggul, sekitar tambak, yang dimana itu kan biasanya digunakan untuk
menangkap ikan yang nyasar dari laut. Tapi juga nggak ada pilihan lain selain menerima. Dan beberapa kontroversinya di situ tadi terkait tanah-tanah yang sudah tidak bisa lagi digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Mungkin bisa diistilahkan tanah mati atau tanah tidak produktif. Nah, ya, tanah tidak produktif. Karena di situ juga dijadikan sawah juga nggak bisa, dibikin tambak juga nggak ada ikannya, mau dibangun bangunan juga biayanya banyak, ya sudah mau gimana lagi. Berarti kawasan tersebut tuh kawasan dekat pesisir ya Mas ya? Kalau boleh tahu kawasan daerah mana Mas? Area pesisir utara, jadi dari Kota Lama kemudian ke arah Sayung, Demak, ya paling parah Sayung sih. Kemudian ke arah kawasan industri Demak, Jalan Pantura itu. Ya, daerah Terboyo, mungkin teman-teman tahu daerah Terboyo, daerah Bedono, yang sebenarnya daerah sudah tertimbun laut. Tapi ya karena dialihkan itu tadi airnya. Gitu. Oke Mas, mungkin dari kawan-kawan barangkali ada yang ingin memberi tanggapan ya Mas. Lumayan menarik ya Mas ya pembahasannya terkait Semarang ini yang dikatakan daerah yang rawan banjir ya Mas ya. Ya, Semarang kali ini banjir. Pokoknya lagunya gitu terus lah. Sampai kapan. Mungkin dari kawan-kawan yang lain barangkali ada sedikit pembahasan atau diskusi nih bareng Mas Abror. Gimana Mas? Gimana dari kawan-kawan? Oh, barangkali ada yang mau main ini ke Semarang. Oh iya. Jadi setiap bulan itu
pada Semarang sekitar itu sudah ada perhitungan kapan ini akan banjir, kapan akan ada rob, kapan ada rob, bukan banjir ya, kapan ada rob. Jadi sudah bisa dipantau, terutama kalau melalui kalender Hijriah ya, purnama kayak gitu. Beberapa waktu yang lalu juga menghitung purnama itu adanya aerob yang masuk ke wilayah pemukiman itu ya sudah sekitar 50 cm, 40 sampai 50 cm. Nah, nanti 3 sampai 5 hari kemudian akan turun. Untuk di kotanya sendiri banjir paling tinggi itu sekitaran berapa meter, Mas? Atau tadi yang ada yang 7 sampai 10 meter ya, Mas ya? Itu rumah berarti... untuk ketinggian sekitar itu sih. Oh, rumahnya ya. Rumahnya. Nah, untuk banjirnya sendiri di sana mencapai berapa meter, Mas? Atau mungkin tingginya? Ya paling tinggi bisa sampai 800 sampai 1 meter. Sekitaran itu. Jadi ya orang-orang dewasa itu sedada lah. Lumayan untuk buat renang. Itu udah lumayan. Di kota pun tingginya segitu, Mas? Kalau di Semarang kan kotanya kan mungkin teman-teman bisa katakan itu ada beberapa yang paling tinggi itu level 5 paling tinggi, kemudian 4 itu turun sedikit daerah Jatingaleh, nanti 3 itu turun sedikit di daerah Tembalang bawah, Pedurungan dan sebagainya, nanti 2 dan 1 Tanjung Mas. Yang rata-rata di level itu sering kena robnya, kena banjirnya. Jadi kalau level 3 ke atas itu udah jarang. Tapi kadang juga itu sampai ke Simpang 5 ya. Sampai ke Simpang 5. Nah, Simpang 5 itu motor udah nggak bisa lewat situ ya. Jadi kayak pusat kotanya udah kekunci. Tapi kalau untuk arah ke Ungaran dan sebagainya itu masih aman. Kalau di daerah pusat kota itu sekitar Sepahal. Berarti memang lumayan tinggi ya, Mas ya? Ya. Oh. Nah, kalau itu di mana? Itu yang di Simpang 5 itu, Mas? Nah, ini Simpang 5 ya. Mantap kan? Motor langsung mati ya, Mas ya? Itu udahan. Itu kan lumayan ini kan udah lapangannya yang bagian hitam putih kan udah ya biasa untuk kendaraan lewat. Jadi kalau motor lewat situ ya udah otomatis mati. Itu tingginya udah lebih dari sepaha. Ya, sekitar sepaha itu tadi. Lumayan lah. Udah lumayan tinggi. Ya udah termasuknya tinggi kalau ini di pusat kota. Dibuat tinggi juga yang ada di dekat Simpang 5 itu. Nah ini kalau di area Simpang 5 ini tadi di itu yang banjir kemarin Februari, sama ya banjir kemarin itu Februari. Karena saya kadang juga main ke situ, ya kalau pas banjirnya nggak segini sih, itu motor masih bisa lewat, ya sekitar
10-15 cm itu masih berani lewat. Cuma ya nggak berani kenceng juga kalau lewat situ. Karena pasti padat sama air. Nah ini tadi rumah yang sudah mulai tenggelam. Ini mungkin masih bisa dihuni. Karena jaraknya masih lumayan sama atapnya kan. Ini daerah Sayung. Ada di daerah yang lain yang sudah mencapai atap lebih dekat sama laut, lebih ini juga apa namanya, lebih tinggi air lautnya. Karena ya permukaan air laut sudah lebih tinggi daripada permukaan dataran. Tempat mengungsinya itu di sekitaran mana, Mas? Apa masyarakat tetap di situ? Nggak ada ngungsi-ngungsian, paling ya di tempat tetangga atau di keluarga, sanak keluarganya. Nggak ada ngungsi-ngungsian. Kalau hari kerja ya tetap kerja. Itu kan di sekitar saya kan juga ada kawasan industri juga. Jadi masyarakat yang ada di sana, pekerja atau buruhnya, itu malah seringnya naik bis daripada kendaraan pribadi. Dan bis pun juga berhentinya nggak tepat di depan kawasan industrinya. Jadi harus jalan dulu. Ya jalan udah hampir sedengkul lah. Ketika waktu itu rob ya, waktu tinggi-tingginya rob. Nah bulan-bulan kemarin juga daerah Demak, Moro Demak, daerah Sayung itu juga tinggi karena kemarin habis purnama, robnya juga tinggi. Di daerah Moro Demak itu sekitar tingginya sedengkul. Ya kalau mau divisualisasikan inilah yang ada di gambar. Jadi memang cukup bukan cukup, saya emang udah parah terkait kondisian air laut ini. Nah kalau menurut teman-teman gimana kalau kayak gini? Sebenarnya kalau mau ditaruh kesalahan ya kesalahan di manusianya, karena memang perubahan iklim dan sebagainya itu kan pasti akan mempengaruhi air laut juga, terutama di daerah belahan bumi utara yang esnya mulai mencair, pasti akan juga menambah volume dan beberapa pesisir juga akan mulai hilang juga. Apalagi kalau minim dengan adanya sungai-sungai itu tadi, sungai-sungai kecil yang untuk mengalirkan air. Kira-kira begitu. Oke, monggo dari kawan-kawan barangkali ada sedikit tanggapan untuk Mas Amrul nih, atau mungkin terkait menanggapi banjir yang ada di Semarang. Izin menanggapi, Mbak. Monggo silakan Mas Tauhid.
Ya, terima kasih atas waktunya. Semarang memang ini ya langganan banjir dari dulu, dari udah lama sebenarnya. Kalau boleh berbagi gitu, beberapa tempat yang sering ku tahu soal Semarang, tempat-tempat banjir itu yang tadi disebutkan oleh pemateri Mas Abror, seperti di daerah Terboyo, depan Terminal Terboyo, terus kemudian depan Universitas Sultan Agung Semarang, ada juga di Kaligawe, dan di kemarin memang itu di bulan Februari itu memang banjir besar sekali, nggak hanya di Semarang tetapi kota-kota Pantura lainnya. Dan memang kalau bicara soal Pantura, itu sekarang ini baru mengalami semacam persoalan, yaitu banjir rob. Bukan hanya di Semarang aja sebenarnya. Di Demak, di Sayung itu, di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak itu memang bahkan ada satu rumah yang mereka bertahan begitu. Sedangkan warga-warga lainnya itu sudah pada pindah. Jadi satu desa itu dipindah karena banjir rob yang setiap tahunnya itu naik, dan itu dimulai sekitar tahun 70-80-an. Di mana pada waktu itu banyak sekali petambak-petambak udang di situ. Jadi memang kalau bicara soal Semarang, kota Semarang sendiri itu kompleks sekali. Jadi nggak hanya di Semarang saja banjirop itu, di Pekalongan bahkan sudah sampai sangat parah sekali. Sudah sampai ke atap rumah, bahkan hampir ke atap rumah. Jakarta pun juga seperti itu. Jakarta akan sudah dibuat tanggul. Di Pekalongan juga dibuat sebuah tanggul. Nah, kalau di Telisik begitu ya. Sebenarnya pertanyaanku adalah, apa sih sebenarnya penyebab dari banjir di Semarang begitu? Karena sepertinya ini kompleks banget gitu soal drainase di Semarang, lalu kemudian pendirian pabrik juga di daerah-daerah atas seperti di Ungaran, di Ambarawa, dan di bawah itu ada ada banjir rob yang mengepung, jadi dari dua arah dikepung. Nah, penyebab dari mengapa kota Semarang itu bisa dikepung kedua ini itu sebenarnya penyebabnya apa begitu? Maksudnya kalau ditinjau dari sudut pandang Ekopol itu seperti apa misalkan? Dan kan juga pembangunan tol laut Demak Semarang itu juga pertanyaan kedua ya, itu sebenarnya kan PSN ya, proyek strategis nasional. Nah itu bagaimana pembacaan dari teman-teman terkait dengan tol laut itu? Karena pun tol laut Semarang Demak itu dia tidak hanya berdampak di situ, tetapi aku dengar isu-isunya adalah, dan memang benar, bahan materialnya itu pasirnya itu diambil dari Kecamatan Jepara di daerah Balong, Jepara Utara, pesisir juga itu, dan di situ pasir besinya kualitas terbaik. Dan kalau itu misalkan diambil akan merusak kondisi ekologis di sana. Jadi itu yang pertama adalah penyebab banjir di Kota Semarang. Lalu yang kedua adalah pembacaan teman-teman terkait dengan tol laut Semarang Demak itu seperti apa. Dan juga satu lagi soal Tambak Rejo itu. Dulu waktu penggusuran
di tahun 2019 waktu bulan puasa ya, sempat juga ke sana 3 hari begitu untuk menyalurkan bantuan. Dan memang represivitas dan kekerasan dipakai untuk mengeksklusi warga Tambak Rejo pada waktu itu untuk merebut ruang hidupnya. Nah, ya kalau yang ketiga ini sharing aja sih. Jadi warga di sana itu tidak mau ruang hidupnya itu diambil, meskipun memang itu ada di pinggir sungai, yang mana sungai itu kan memang mau diperlebar untuk banjir kanal, untuk mengurangi banjir begitu. Hanya saja warga Tambak Rejo itu mereka menolak untuk dipindah karena akan menghilangkan mata pencarian mereka sebagai nelayan kecil tradisional. Nah, karena juga di sana kehidupan sosial, lingkungan, dan kenang-kenangan juga tidak bisa diganti dengan memindahkan begitu saja, memindahkan tempat ruang hidup mereka begitu saja. Karena mereka adalah subjek bukan objek, seperti benda yang bisa dipindah-pindahkan. Mungkin itu sih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mantap pertanyaannya, monggo silakan. Mas Bro, langsung jawab. Ya. Yes, so saya memantau Semarang ya, karena lahir di Semarang juga. Jadi pada tahun ini contoh kecilnya saja, pada tahun sekitar tahun 2000, 2001, 2002 itu pernah main ke Pantai Marina. Kemudian beberapa minggu yang lalu itu juga main ke Pantai Marina. Ketika tahun 2000, 2001, 2002 itu masih ada pasir-pasir di Pantai Marina. Kalau sekarang itu sudah sama sekali nggak ada itu pasir-pasirnya, udah ketutup sama air laut. Nah, kemudian yang kedua terkait Kota Semarang juga itu ya, permasalahannya juga adalah drainase, di mana gunung-gunung dikeruk untuk perumahan, sungai-sungai juga ditutup untuk perumahan juga. Daerah Tembalang itu ada perbukitan, itu juga dikeruk untuk perumahan juga. Ada bukit di situ, mungkin kalau teman-teman tahu Grand Canyon itu kan juga udah dikeruk juga untuk kawasan industri dan kawasan perumahan untuk ngambil bahan-bahan yang ada di situ. Jadi kalau terkait solusi ya sebenarnya untuk penambahan yang baik adalah penambahan ruang-ruang air itu tadi, sungai dan sebagainya, sungai-sungai kecil, got-got, jalur-jalur air itu tadi. Nah, masalahnya kan bukan hanya dari pemerintah juga, jadi juga harus dari masyarakatnya bisa sadar diri untuk mengelola sampah. Mengelola sampah, karena di sungai-sungai pun juga sudah banyak sampah-sampah yang menumpuk di situ, sehingga air bisa mengalir ke situ akan sulit karena endapan tanahnya yang ada di sungai itu juga sudah banyak, sehingga tanahnya naik, serapannya turun, untuk bisa mengalir ke laut pun juga jadi terhambat. Karena kebiasaannya dulu itu suka, kalau sebelum tahun 2005 itu masih sering sungai itu dikeruk.
pasirnya itu disamping-sampingkan ke daerah tepi-tepi dari sungai. Cuma kalau sekarang udah jarang dan lebih mudahnya menggunakan mesin mengalihkan dari air itu ke laut. Itu terkait kondisi drainase yang ada di Semarang yang saya ketahui. Ini pengalaman dari mata ya. Belum sampai ke data. Karena kalau data juga cukup kompleks. Nah, terkait tol laut itu tadi sebenarnya isu ini tertutupi dengan sikap-sikap baik dengan pemerintah yang di-brandingkan dengan cukup baik di area Kota Semarang dan Jawa Tengah, terutama Pak Hedi dan Pak Ganjar. Memang pada kenyataannya pemerintah saat ini juga berjalan dengan baik, sehingga bisa menutupi proyek-proyek besar yang sedang berjalan, seperti halnya proyek tol laut. Dan proyek tol laut sejauh ini belum cukup dibahas secara intensif kepada pada teman-teman yang lain, aktivis-aktivis yang lain, walhi dan sebagainya itu belum cukup, karena isunya selalu teralihkan dengan penggusuran dan sebagainya. Seperti harinya kemarin di Batang itu juga teralihkan juga. Nah, kalau terkait Tambakrejo itu memang agak susah sih, Mas. Di situ pernah ngobrol juga sama masyarakat di situ. Sebenarnya yang keliru yang mana juga jadi kedistrak juga. Karena di situ memang tadinya tanahnya punya pemerintah, kemudian dimukimi oleh orang lain yang ada di situ. Tapi ya kenyataannya sudah begitu, maka tidak bisa serta-merta diusir kan. Karena orang yang bermukim itu pasti juga manusia. Dan benar kata Mas Tauhid atau Mas Abi tadi ya. Mas Abi sepertinya, Mas. Oh, Mas Abi ya. Nah, Mas Abi, di situ masyarakatnya juga subjek, bukan objek yang dengan mudah dipindahkan. Jadi kalau memang belum siap rumah susunnya, untuk apa dipindahkan gitu loh. Dan memang kenyataannya seperti itu. Rumah susunnya belum siap, sudah dipaksa untuk pindah. Kasusnya di Tambakrejo. Ya sampai sekarang pun masih ada masyarakat yang bertahan di situ. Kemarin juga ada bakti sosial di sana. Bantuan untuk pengadaan ya Ramadan inilah, Ramadan istimewa lah. Program Ramadan istimewa, bantuan untuk masjid yang ada di sana, anak-anak kecil dan sebagainya, masyarakat yang ada di sana. Begitu. Mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi juga. Ini dari akun dari siapa ini, Mbak apa Mas ini? Mil. Itu ebook tentang Maleh dari Dedi Segoro. Maleh Dedi Segoro. Jadi itu sudah mencakup data-data dari 2000, sebelum 2019 juga sudah membahas tentang tol laut juga. Begitu, Mbak Nisfi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Mas. Ada lagi mungkin tanggapan atau pembahasan lagi terkait banjir di Semarang ini? Gimana untuk Mas Tauhid ya tadi ya? terkait
banjir di Semarang ini? Gimana, Mas? Ya mungkin tadi Mas Abi Cukup. lagi jauh dari. Mas Abi gimana tadi, Mas Abi? Ya, Mas Abi ya. Cukup. Ya begitu sih. Jadi memang kompleks dan berat untuk masalah air ya, apalagi masalah pengelolaan air itu memang sangat berat di daerah pesisir. Selain itu dieksploitasi oleh perusahaan dengan dalih investasi. Kalau mau nyari kan sebenarnya ini sebenarnya jarang dicari ya. Dari mana datangnya investasi itu pasti datangnya dari luar negeri. Kawasan-kawasan industri yang ada di situ modal-modalnya ataupun yang berinvestasi di situ itu dari luar negeri. Ya taunya itu punyanya pemerintah. Mungkin kita sebagai masyarakat awam taunya itu dari pemerintah. Tapi kalau mau menelisik atau mengkaji lebih dalam itu sebenarnya datangnya dari luar negeri. Kawasan yang ada di industri Kendal itu juga investasinya, investornya beberapa perusahaan besar yang ada di Singapura. Jadi dalih-dalih investasi itu menjadi pertanyaan juga ke depannya. Apakah investasi ini sebenarnya eksploitasi atau investasi ini menjadi sebuah keuntungan untuk masyarakat sekitar. Oke lah, keuntungan untuk masyarakat sekitar. Masyarakatnya itu loh yang siapa, kelasnya ada di mana. Karena pasti akan terbagi oleh kelas-kelas itu tadi. Dan pasti yang diuntungkan sih kelas menengah ke atas atau mungkin kelas atas ke atas. Jadi yang mendapat keuntungan seperti itu. Sekiranya itu sih, dan apabila banyak kekurangan dari yang saya sampaikan dan banyak kesalahannya, saya mohon maaf dan mungkin kurang komprehensif akan saya perbaiki di berikutnya apabila ada kesempatan lagi. Sekiranya itu Berarti dari ini saya. Gimana Mbak Nisbi? monggo lanjut, Mas. Ya sekiranya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sih. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Abror. Ya, berarti diskusinya bisa dilanjutin lagi ya, Mas ya? Oh bisa dong, bisa banget. Nanti tinggal apa yang mau dikaji aja. Iya. Berarti nanti siapa tahu nambah dari KHM lagi ya, Mas ya? Ya, Biar bisa. kita bisa tahu lagi tentang keadaan yang ada di daerahnya masing-masing ya, Mas ya? Ya, barangkali nanti juga bisa menghasilkan tulisan kan juga lumayan juga. Ya. Terima kasih Mas Abror atas penyampaiannya terkait diskusi psikologi serial 4 ini, membahas terkait surut rusak sungai yang ada di Semarang ya. Mungkin dicukupkan ya diskusi malam ini. Gimana Mas Abror? Cukup? Atau mungkin dari... Ya, insya Allah cukup. Cukupkan diskusi malam hari ini. Banjir di Semarang. Ya, memang karena Semarang ini dekat dengan pesisir laut, yang dimana juga Semarang ini juga rawan terkait tanah yang ambles juga ya Mas ya. Jadi memang Ya, salah satu penyelesaiannya kita harus benar-benar lebih banyak lagi gitu terkait penyerapan air, harus lebih banyak lagi diadakannya
penyerapan air gitu di Kota Semarang ini agar sedikit terantisipasi apabila nanti terjadinya banjir lagi seperti itu. Mungkin dari saya sendiri apabila masih banyak kurangnya saya mohon maaf. Mungkin diskusi di Ibu ini minggu terakhir Ramadan ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi selanjutnya di agenda selanjutnya. Jadi tidak berakhir di diskusi serial Ramadan aja. Nanti kita bisa adakan lagi diskusi-diskusi selanjutnya. Seperti itu. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak David mungkin nanti boleh Cak diskusi-diskusi Cak.